Nama saya Lintang Raditya. Saya instrumen builder dan juga seniman. Saya tinggal di Bantul, Yogyakarta. Saya bekerja di dalam bidang pembuatan instrumen, terutama instrumen elektronik, yaitu synthesizer, dan juga fokus di wilayah kesenian, yaitu utamanya adalah media art dan sound art. Synthesizer secara dasar itu adalah instrumen yang sebenarnya basisnya listrik atau elektronik sebenarnya gitu. Di mana instrumen itu kemudian menghasilkan suara gitu yang sebenarnya secara proses ini cukup complicated. Bagaimana kemudian voltase atau listrik kemudian dirubah menjadi frekuensi, dan yang dimana frekuensi ini kemudian bisa didengar oleh telinga, dan proses ini juga menggunakan beberapa alur. Saya misalnya harus menggunakan beberapa modul seperti misalnya generator, juga semisal source gitu, atau juga kemudian juga dengan processing. Itu secara dasar synthesizer itu. Saya pertama kali mengenal synthesizer sebenarnya semenjak akhir 90-an sebenarnya. Tapi kemudian menjadi fokus kepada pembuatan synthesizer sebenarnya semenjak tahun 2005. Sebenarnya nggak ada relasi dengan background saya di secara pendidikan. Saya studi di ilmu komunikasi dan teater sebenarnya. Cuman jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesenangan saya di synthesizer sebenarnya. Jadi memang synthesizer adalah awalnya memang saya geluti secara otodidak dan dari hobi sebenarnya. Karena waktu itu secara dasar memang alasan paling umum yang saya gunakan saat itu adalah memang karena saya nggak punya dana untuk membeli alat sebenarnya gitu. Lalu kemudian saya mencoba untuk membuat instrumen pertama saya waktu itu di tahun 2007, dan semua proses yang saya lakukan waktu itu dengan eksperimentasi saya, dan ternyata nggak ada hasilnya sebenarnya karena memang ternyata saya nggak punya background sebenarnya untuk elektronik. Baru kemudian di tahun 2011 saya berhasil membuat instrumen pertama saya, setelah kemudian saya mencoba untuk memutar sistem belajar saya yang semula saya berekspektasi terlalu tinggi. Kemudian saya mencoba untuk belajar dari dasar lagi mengenai dasar-dasar elektronika, dan juga kemudian mengenali secara dasar tentang synthesizer. Di situ baru kemudian di 2011 saya berhasil membuat instrumen pertama kali saya. Di 2011 itu juga dengan modal nekat waktu itu saya kemudian mencoba membuat workshop sebenarnya, bikin workshop pertama kali. Waktu itu dihadiri oleh beberapa teman. Workshop pertama kali yang saya adakan waktu itu adalah membuat osilator sebenarnya. Jadi memang itu salah satu modul dasar dalam synthesizer yang waktu itu hanya memproduksi suara dari pitch rendah ke pitch tinggi. Karena kemudian kita bisa mengatur frekuensinya otomatis. Kemudian secara suara yang dihasilkan adalah suara yang bisa diatur dari suara yang pitch-nya rendah ke pitch-nya tinggi.
kalau kita ngomongin synthesizer memang ada beberapa tools atau instrumen lain yang memang fungsinya berbeda, kayak semacam selain ada solder, ada tang dan macam-macam, T0 dan macam-macam. Memang kalau di synthesizer sendiri ada misalnya kayak osiloskop gitu, atau juga beberapa tools lain sebenarnya yang sebenarnya lebih spesifik untuk kebutuhan synthesizer sebenarnya gitu. Tapi memang salah satu yang buat saya jadi cukup penting ketika kita akan membuat synthesizer, yaitu memang kita harus punya pengetahuan dasar dulu sih sebenarnya tentang apakah itu synthesizer gitu. Paling nggak di situ kemudian kita paham logikanya bagaimana membuat instrumen ini. Dan kalau ngomongin secara bunyi sebenarnya nggak ada batasan apapun ketika kita ngomongin konteks bunyi di synthesizer, apapun bisa diolah jadi bunyi sebenarnya gitu. Bahkan kalau mau ngomongin hasilnya pun itu juga sebenarnya sangat personal, siapapun boleh membuat synthesizer dengan versinya sendiri atau dengan sistemnya sendiri. Itulah yang sebenarnya jadi modal dasar ketika kita belajar atau membuat synthesizer ini. Kemudian yang utama adalah kita tahu sebenarnya suara yang kita inginkan seperti apa, seperti itu. Untuk workshop sebenarnya saya udah buat baru beberapa kali sebenarnya, belum banyak juga sih sebenarnya. Ada beberapa workshop yang sempat saya buat juga di Jogja juga pernah, di beberapa kota di Jawa pernah, di luar Jawa juga pernah beberapa kali. Ada juga workshop yang sempat saya buat di luar Indonesia juga, pernah di Australia juga pernah, di Jepang juga pernah kebetulan. Terakhir juga pernah sempat saya bikin di Amsterdam waktu itu. Nah, di Amsterdam ini sebenarnya salah satu workshop yang sebenarnya sampai saat ini adalah salah satu workshop favorit saya sebenarnya, karena memang waktu itu saya sempat diundang di salah satu festival gitu untuk membuat workshop di sana. Mereka mencoba untuk membicarakan Indonesia dari sisi yang berbeda waktu itu, dan kemudian saya diundang mereka untuk membuat workshop tentang Indonesia hari ini sebenarnya gitu. Nah, waktu itu fokus mereka justru melihat ada ya ternyata pergerakan berbasis synthesizer di Indonesia yang kemudian menggelar workshop waktu itu. Karena pertemuan saya dengan kurator waktu itu di Festival Kebudayaan Jakarta waktu itu, dan dia kemudian mengundang saya untuk bikin workshop di satu tempat namanya STEM. Jadi STEM itu adalah satu institusi musik di Belanda yang cukup prestisius ya waktu itu. Nah, waktu itu kemudian festival kerjasama dengan STEM, mereka bikin workshop di sana, dan yang membuat saya cukup excited waktu itu adalah 10 pesertanya adalah orang-orang sepuh semua, orang-orang tua semua yang rentang usianya di 50 sampai 70 tahun gitu. Walaupun ada satu orang peserta yang usianya masih 40-an gitu. Tapi waktu itu cukup menarik, dan itu di luar dugaan saya. Dan yang menarik, walaupun mereka orang-orang sepuh, orang-orang tua, ternyata mereka cukup antusias dan cukup bersemangat ikut workshop. Dan salah satu yang bagian yang paling sangat saya ingat di workshop itu adalah ketika mereka melakukan presentasi di ending acara. Jadi setelah beberapa hari kemudian mereka membuat presentasi bersama di satu gedung yang namanya Paradiso, satu gedung yang cukup penting di Amsterdam sana. Mereka hanya membuat presentasi berupa ensemble synthesizer. Jadi sebenarnya serupa dengan apa yang kami buat sebelumnya di Jakarta, tapi kemudian mereka buat di Amsterdam. Itu salah satu workshop yang
rangkaian workshop yang buat saya sangat berkesan buat saya. This is like our basic performance during we do some performance in Yogyakarta. For using a mini zapper and sub edge or sub high. It's same using this one, but for this composition, basically we work with four group, and we must have one people hold the mixer. Oh, I love mixing. Yes, you. I love to mix. Okay, the partitur is like a sub edge. We have a three circle with H, M, and L inside the circle. It's mean the first circle is control number 1, number 2, and number 3. And you see big R in here. It's mean a random. So if in the example in the pick and then 65, you see R in here, or I give you clue R in here. You can play random, and it's work for the person behind the mixer. Yeah, yeah. 1, 2, 3. So maybe we should tape it to our finger. 1, 2, 3, 4. Cuman memang proyek-proyek baru yang sebenarnya saya buat ini memang masih coba saya relasikan dengan apa yang selama ini saya sedang fokusi, yaitu apa yang saya sebut sebagai Java Futurism atau futurisme Jawa sebenarnya gitu. Jadi memang karya-karya ini mencoba untuk membicarakan ulang atau mencoba untuk membicarakan kembali beberapa idiom yang ada di filosofi Jawa sebenarnya dalam konteks yang lebih ke depan atau lebih ke masa depan. Dan secara aplikatif memang karya itu nanti masih berupa karya yang bersifat instalasi entah itu instalasi bunyi ataupun juga yang masih bersifat secara komposisi musik sebenarnya gitu. Walaupun ada juga yang kemudian juga berbasis video dan riset sebenarnya gitu. Jadi dalam format yang lebih baru. Jadi memang fokus saya ke depan masih di wilayah itu. Saya selalu berharap bahwa selalu ada temuan baru gitu dalam konteks yang lokal di tempat kita gitu. Bagaimana kemudian idiom-idiom lokal atau ragam lokal itu bisa menjadi ide yang menarik untuk diolah menjadi synthesizer gitu. Karena memang buat saya saat ini synthesizer sudah di tahap yang lebih berbeda. Kemudian tidak hanya membicarakan konteks secara kontrol ataupun bunyi yang sebenarnya gitu-gitu aja yang masih tradisional. Kemudian sekarang memang kemudian teknologi sudah membuat kita menjadi lebih punya sistem yang unik untuk synthesizer ini. Jadi saya berharap memang ada ragam lokal yang bisa digunakan dalam teknik-teknik synthesizer ke depan.